Apa kabar saudara? Senang sekali berjumpa bersama saya Bambang Kalitus dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, pemberantasan narkotika dan barang berbahaya, narkoba di Bali gencar dan dilakukan salah satu oleh institusi adalah BNN Bali. Nah, pada kesempatan kali ini, Sapa Redaksi On Location akan menjumpai Bapak Kepala BNN Bali, Brigjen Gede Sugiyanyar. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana kiprah atau yang dilakukan oleh BNN dalam memberantas dan tentunya juga mencegah peredaran gelap narkoba di Bali. Untuk itu ikut saya, kita menjumpai beliau di dalam. Swastiastu. Mas Bambang, apa kabar? Baik, Mas Tukaro sehat. Sehat ya. Sehat, Pak. Sehat. Sehat, Pak. Ya, ini saya kebetulan lagi ngobrol sama Pak Ketut Swandike, Kabid Pencegahan Kabid Pencegahan dan Waduh. Pemberdayaan. Ya, Ini yang tonggak paling awal. Iya. Masih yang mencegah, Pak, ya. Baik. Mohon izin ke waktunya, Bapak siap. Kepala, untuk kita berbincang-bincang terkait dengan perkembangan narkoba di Bali. Boleh, Ya, Pak ya? sangat boleh. Baik. Terima kasih malah. Baiknya Ayo, kita silakan. maju. Oke, oke. Baik, terima kasih. Ya, luar biasa Pak. Jadi saudara, kita akan berbincang melanjutkan tadi bersama dengan Pak Gede Sugiyanyar dan kita sudah prokes pada hari ini. Kita boleh buka masker ya, Pak? Siap, Supaya Mas lebih Bambang. akrab. Oke, matur semua Mas Bambang. Oke. Pak Ye, Sugiyanyar, siap. betulkah Ya. walaupun masa pandemi, ini kan udah hampir 2 tahun sebetulnya Pak. Ya. Kalau kita lihat pergerakan masyarakat dibatasi, Oke. perekonomian tidak begitu banyak, Ya. kan? Bali, hotel-hotel relatif hampir banyak yang tutup, kafe-kafe tutup, tapi kasus narkoba, Ya. narkotika dan barang terlarang ini tetap aja ada, Ya, aktif ya. gitu. Gimana Pak? Ini Pak yang Sugiyanyar nih, ini tentunya harus saya jelaskan bahwa Iya. pandangan masyarakat bahwa narkoba itu identik dengan keramaian, tempat hiburan, sebagai bagian dari pariwisata. Itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena dari data yang ada justru ada tren peningkatan peredaran narkoba atau penyalahgunaan narkoba yang dari data yang ada itu justru banyak didominasi oleh narkoba yang dinamakan dengan sabu, psikotropika yang tidak membutuhkan tempat hiburan itu. Nah, tuh kan. karakternya dari sabu ini tidak harus di tempat ramai dan itu. Betul. Sabu di atas ya Pak ya? Dari data yang kita rehabilitasi di tempat layanan rehabilitasi yang ada di BNN, itu 90% menggunakan sabu. Oh, luar biasa. Baik. Di bawahnya ganja itu sekitar 5%. Ekstasi ada tapi nggak begitu. Baik. Yang justru membutuhkan tempat hiburan di ekstasi itu. Justru ekstasi. Ya. Ekstasi posisinya malah di bawah. Ya. Yang gede sabu. Ya. Nah, ini gimana kalau sabu ini berarti senyap dong, Pak? Bagaimana? Senyap dan sudah merambah sampai ke desa-desa. Oh iya. Itu jahatnya narkotika jenis Serius sabu. nih Pak sampai ke desa? Ya. Baik. Jadi kita ini di Bali, bahkan mungkin di Indonesia dimanapun dengan kemajuan teknologi, dengan big data, apa namanya ya, kecerdasan, apalah, internet dan sebagainya, tidak ada lagi batas antara desa dan kota. Iya kan? Kita semua malah di desa-desa sudah sangat familiar menggunakan internet, belanja lewat online, lewat media sosial. Belanja narkoba kan bisa juga ada dijual lewat media, lewat online. Oh gitu ya Pak ya? Jadi modusnya sudah ke sana, mengikuti teknologi juga? Iya. Wow, luar biasa. Ini yang harus juga dipahami oleh masyarakat. Jangan berpersepsi narkoba itu adalah identik dengan tempat keramaian, tempat hiburan malam.
dan selalu dikaitkan dengan pariwisata. Jangan salah, penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang sekarang didominasi di Bali ini justru banyak digunakan oleh orang Indonesia. Orang asing, mohon maaf, tidak suka itu. Bahkan hampir jarang saya temukan. Mereka lebih ke arahnya ke penggunaan narkoba jenis ganja, marijuana, ya, halusinasi. Nah, dan dari data yang ada 60% orang Bali loh, Mas Bambang. Suara kita sendiri ya. Iya. Waduh. Nah, jadi justru, dan sekali lagi saya tambahkan sedikit, dengan adanya pandemi bukan menyebabkan penurunan, justru ada indikasi peningkatan secara kualitatif. Karena apa? Karena yang dulunya dia mungkin bisa bekerja ya, dia juga merupakan penyalahguna narkoba, dia bisa mendapatkan membeli narkoba dari bekerja ketika dia dirumahkan, sudah tidak ada masukan lagi, kecanduannya belum adiktifnya adiktifnya belum diatasi, belum direhabilitasi, sehingga dia banyak kasus terjadi yang kemarin dia hanya seorang penyalahguna meningkat menjadi pengedar. Faktor ekonomi. Iya. Jadi tidak serta-merta malah pandemi justru menurunkan, kemudian orang hilang pekerjaan, mata pencarian hilang, sementara dia sebelumnya sudah salah satu penyalahguna. Akhirnya ada kebutuhan untuk mencari barang itu, segala cara dipakai. Tidak cuman ini, akhirnya aku butuh uang ya, berarti aku. Ini kan memang boleh dikatakan Pak Gianyar, barang ini kan kalau boleh bilang seperti emas cair gitu ya, jadi harganya mahal dan ininya cepet gitu, instan gitu. Itu salah satu yang menggiurkan mungkin bagi mereka, atau bagaimana? Maksudnya bagi para pengedar dan ini memang nilai ekonomisnya sangat tinggi, Mas Bambang. Bayangkan kalau narkotika jenis sabu itu kan di Indonesia, dari pemetaan yang kita lakukan, dia masuknya di luar negeri, di kawasan segitiga emas dan di kawasan bulan sabit emas di luar negeri. Masuk lewat laut, di sana diproduksi 1 gram hanya 50.000. Ketika tiba di Indonesia lewat Selat Malaka, Sumatera, harganya meningkat menjadi 500.000 sampai 750.000. Dari sana baru masuk ke Bali, harganya meningkat menjadi 1.750.000 per gram. Per gram? Ya, lebih tinggi dari harga emas ya. Siap, makanya itu. Dan 1 gram itu bisa dipakai, dipecah-pecah lagi menjadi biasanya 5 poket. 1 poket harganya 350.000, itu bisa dipakai, bisa berdua atau bertiga bagi mereka yang kategori coba pakai. Ini yang mungkin yang salah satu penyebabnya akhirnya banyak ya Pak ya? Iya. Penyalahguna ini akhirnya banyak, karena tadi bisa patungan bahasa. Bisa patungan, terutama anak-anak muda. Kan kita tahu orang anak muda kita tuh kalau dari sisi ininya kan dia rasa ingin tahunya tinggi, dia biasanya diawali dengan merokok. Ayo coba, nih gratis. Dari coba-coba itu. Oke. Tapi agak miris ya Pak. Memang yang dihajar adalah data tadi mengatakan bahwa anak-anak muda ini. Iya, betul. Dan ini terjadi di Bali juga. Tapi sebelum saya masuk ke sana, jadi misalnya Bali ini kan Pak, pulau tersendiri boleh dikatakan. Betul. Kemudian dari mana Pak suplainya ini, kalau kita boleh tahu perjalanannya seperti apa sih Pak? Jadi memang BNN itu kan mungkin banyak juga masyarakat yang banyak yang belum paham apa bedanya BNN dengan polisi kan. Iya betul. Mas Bambang juga tanya tadi. Jadi memang gimana nih Pak? BNN ini memang dibentuk relatif badan masih baru setelah ada undang-undangnya, ada Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Jadi kita 2010, di mana di dalam undang-undang diamanatkan kita melindungi masyarakat Indonesia dari peredaran gelap narkoba, dan tugasnya relatif sangat lengkap, komprehensif, menggandeng stakeholder dari sisi penegakan hukum, dari sisi suplai, dan juga dari sisi demand permintaan, yaitu bagi mereka yang belum terkena narkoba dengan edukasi, dengan pemberdayaan, empowering, bagi mereka yang sudah terlanjur kena adalah dengan kegiatan rehabilitasi. Nah inilah fungsi-fungsi ini yang diemban oleh BNN, tetapi juga menggandeng
stakeholder yang ada. Kalau polisi kan fokusnya ke penegakan hukum. ya. Kalau kita juga kegiatan yang sifatnya soft power, yaitu edukasi, empowering, pemberdayaan, dan juga kegiatan rehabilitasi. Dan itu yang kita sekarang tagline yang dicanangkan oleh Bapak Kepala BNN RI, Pak Petrus Tendarkolose, yaitu War on Drugs. Perang melawan narkoba dengan 3 pendekatan, hard power, soft power, dan smart power. Jadi dari hulu sampai hilir BNN inilah ya, mengupayakan ya Pak ya. Ya, jadi mengendalikan dari sisi suplai dan juga dari sisi demand permintaan. Baik, wah ini menarik ya. Pak Gianyar, nanti kita akan membahas sedikit tentang perkembangan narkotika di Bali di tahun kemarin ya Pak ya. Mungkin ada evaluasi apa, kemudian bagaimana sih sebetulnya data-data yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat. Kita tahan dulu Pak, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Saudara jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu.